Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari dunia yang kau lihat? Sesuatu yang memandang dari balik matamu sendiri, sunyi tapi hidup, diam tapi mengetahui segalanya. Banyak orang mencari mata batin dengan ritual dan bacaan panjang, namun sedikit yang tahu bahwa ada satu zikir rahasia yang mampu membuka pintu kesadaran itu tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa perlu dilihat siapapun. Zikir ini tidak mengubah pandanganmu terhadap dunia. Ia mengubah siapa yang sedang memandang dunia itu. Jika hatimu siap, mari kita melangkah, menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik napasmu sendiri. Bab 1. Gerbang yang tak terlihat. Ada satu rahasia yang jarang dibuka kepada manusia, bukan karena ia sulit, tapi karena hati yang tertutup oleh kebisingan dunia tak mampu menatapnya. Mata batin bukan sekadar kemampuan melihat yang gaib, melainkan kesadaran yang terbangun di ruang paling sunyi dalam diri. Saat dunia menatap keluar, mata batin justru menatap ke dalam. Ia menyingkap tabir antara yang tampak dan yang tak tampak, antara diri yang fana dan diri yang kekal. Namun rahasia terbesar bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada siapa yang melihat. Di dalam sanubari yang hening ada satu titik cahaya yang menunggu untuk dikenali. Itulah tempat Allah menatap hambanya, dan tempat hamba menatap Tuhannya tanpa perantara. Banyak orang mengira bahwa membuka mata batin berarti memperoleh penglihatan terhadap makhluk halus, cahaya, atau bisikan gaib. Padahal yang sejati bukanlah penglihatan terhadap bentuk, melainkan penyadaran terhadap hakikat. Mata batin bukan tentang kemampuan supranatural, tetapi tentang kembali pada asal kesadaran yang murni. Ia bukan hasil dari latihan keras semata, melainkan buah dari penyerahan total kepada Zat yang Maha Menatap. Karena itu, ketika seseorang sibuk mencari keajaiban di luar dirinya, ia sesungguhnya sedang menjauh dari sumbernya. Sedangkan mereka yang menundukkan diri di hadapan Allah, diam dalam zikir, perlahan akan merasakan bahwa mata yang sejati bukanlah dua bola mata di wajah, melainkan kesadaran yang menyala di hati. Ada satu zikir yang menjadi kunci, zikir yang begitu lembut hingga hanya ruh yang bisa merasakannya. Ia tak diucapkan oleh bibir, tidak pula bergema di telinga, tetapi hidup di kedalaman batin. Zikir ini tidak diajarkan di banyak tempat, karena hanya mereka yang siap menanggalkan egonya yang bisa memegangnya. Zikir ini sederhana, namun kekuatannya mampu mengguncang tabir antara hamba dan Tuhannya. Saat ia diucap dalam diam, hati bergetar, nafas menjadi saksi, dan ruh mulai menatap ke arah yang selama ini tersembunyi. Itulah saat di mana cahaya pertama kali menyentuh kesadaran, dan perlahan, yang gaib bukan lagi sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang selalu ada di dalam setiap hembusan nafas. Ketika zikir ini benar-benar hidup dalam diri, dunia mulai tampak berbeda. Tidak lagi sebagai kumpulan benda dan peristiwa, tetapi sebagai cerminan dari kehendak ilahi. Setiap orang, setiap kejadian, setiap helai daun yang jatuh menjadi ayat yang berbicara. Inilah makna mata batin terbuka, bukan berarti melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, tapi melihat segalanya sebagaimana Allah memperlihatkannya. Tidak lagi dengan pandangan ego, melainkan dengan pandangan kasih dan cahaya. Hati menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, dan hidup menjadi ibadah yang tak henti. Namun, tidak semua siap untuk melihat. Karena ketika mata batin terbuka, yang pertama kali terlihat bukanlah cahaya, melainkan bayangan diri sendiri. Kegelapan yang selama ini disembunyikan akan muncul ke permukaan, menuntut untuk diakui dan dimurnikan. Proses ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang keberanian untuk jujur kepada diri sendiri di hadapan Allah. Maka, bila engkau memohon agar mata batinmu terbuka, bersiaplah untuk perjalanan yang bukan hanya menerangi, tapi juga menguji. Sebab cahaya sejati hanya lahir dari hati yang rela dibakar oleh cintanya. Dan hanya dalam api cinta itu, mata batin benar-benar melihat. Bab 2. Zikir yang menghidupkan ruh. Dalam diam yang dalam, ada sebuah panggilan halus yang menembus batas pendengaran manusia. Ia bukan suara, melainkan getaran yang membangunkan kesadaran.
Itulah panggilan zikir, seruan ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah melembut. Ketika seseorang mulai berzikir bukan dengan lisan, tetapi dengan kesadaran, maka setiap detak jantungnya menjadi tasbih, setiap nafasnya menjadi tahlil, dan setiap diamnya menjadi sujud. Zikir sejati bukan tentang berapa kali lidah bergerak, tetapi seberapa dalam hati hadir. Karena hakikat zikir bukanlah mengingat, melainkan disadarkan bahwa engkau tak pernah lepas dari yang kau ingat. Saat itu, yang berzikir bukan lagi dirimu, tapi Allah yang berzikir melalui dirimu. Zikir yang sejati bukan sekadar pengulangan kata, tetapi perjalanan menuju kehampaan diri. Ia seperti air yang menembus batu, perlahan namun pasti, melembutkan apa yang keras di dalam hati. Di awalnya zikir terasa kering, pikiran sibuk, hati berlari, dan nafas terasa berat. Namun ketika seseorang terus bertekun, perlahan lapisan-lapisan ego mulai terkikis. Setiap lafaz yang terucap menjadi pukulan lembut yang mengguncang tirai keakuan. Dan ketika tirai itu mulai tipis, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya, datang darinya dan kembali kepadanya. Zikir pada tahap ini bukan lagi latihan, melainkan kehidupan itu sendiri. Ada satu rahasia yang para arif sembunyikan dalam zikir. Bukan engkau yang menyebut nama Allah, tetapi nama Allah lah yang memanggilmu untuk disebut. Inilah rahasia dari cinta ilahi yang mendahului cinta manusia. Saat engkau menyebut Allah, sebenarnya dialah yang terlebih dahulu mengucapkan namanya di hatimu. Maka jangan pernah merasa bahwa engkau telah mendekat kepadanya, sebab sesungguhnya engkaulah yang dipanggil. Zikir bukanlah perjalanan menuju Tuhan, tetapi penyadaran bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Maka semakin engkau larut dalam zikir, semakin hilanglah jarak antara penyebut dan yang disebut. Yang tersisa hanyalah kehadiran. Ketika zikir telah mengakar di hati, ia menjadi cahaya yang memancar dalam setiap aspek kehidupan. Seseorang yang hidup dalam zikir tidak lagi membutuhkan waktu tertentu untuk mengingat Tuhan, karena seluruh waktu telah menjadi zikir. Ia makan dengan zikir, berjalan dengan zikir, berbicara dengan zikir, bahkan tidur dalam zikir. Dalam dirinya, dunia dan akhirat tak lagi terpisah. Ia hidup di tengah dunia, namun hatinya senantiasa menatap wajah Tuhan. Inilah keadaan para kekasih Allah. Mereka yang tak lagi membedakan antara sujud dan berdiri, antara doa dan diam, sebab seluruh keberadaannya telah menjadi ibadah yang tak bertepi. Namun zikir sejati juga menguji kesungguhan jiwa. Sebab semakin engkau berzikir, semakin banyak tirai yang tersingkap. Dan ketika cahaya masuk, kegelapan pun terungkap. Hati akan diuji dengan ujian yang datang dari segala arah, dari kesedihan, kehilangan, hingga keraguan. Tapi semua itu bukan untuk menjauhkanmu, melainkan untuk membersihkan jalan menuju pandangan yang murni. Maka jangan takut ketika zikirmu membawa air mata, sebab air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda pembersihan. Ia adalah hujan rahmat yang menumbuhkan taman-taman cahaya di dalam dirimu. Dan di sanalah ruhmu perlahan hidup kembali, disirami oleh zikir yang tak pernah padam. Bab 3. Cahaya yang menyingkap tabir. Ada saat di mana zikir yang terus bergulir mulai melahirkan cahaya. Bukan cahaya yang ditangkap mata, tapi cahaya yang dirasakan oleh kesadaran. Ia muncul lembut, seperti fajar yang perlahan menembus kegelapan malam. Cahaya ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri, dari tempat di mana nama Allah hidup tanpa henti. Ketika hati telah lama tenggelam dalam diam dan zikir, maka cahayanya mulai membelah tabir-tabir batin yang menutupi pandangan sejati. Inilah saat di mana engkau mulai melihat bukan dengan mata, melainkan dengan nur. Dan dengan nur itu, engkau tidak hanya melihat dunia, tapi juga makna di baliknya. Namun cahaya ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki, sebab ia bukan milik siapapun. Ia datang hanya kepada mereka yang rela melepaskan diri. Semakin engkau ingin memilikinya, semakin jauh ia pergi. Sebab cahaya hanya bisa hadir di hati yang lapang, bukan di hati yang haus akan pengakuan spiritual. Ia datang kepada mereka yang tidak mencari keajaiban, tetapi mencari Tuhan. Dan ketika ia datang, yang pertama kali diterangi bukanlah langit di luar, tapi kegelapan di dalam. Engkau akan menyaksikan bayangan dirimu sendiri. Semua luka, ego,
dan ambisi yang dulu engkau sembunyikan. Cahaya tidak hanya menyingkap keindahan, tapi juga kegelapan yang menutupi keindahan itu. Saat itulah banyak orang berhenti, karena mereka mengira kegelapan yang muncul adalah kutukan. Padahal itu adalah panggilan penyucian. Allah tidak menampakkan cahayanya di hati yang kotor, tanpa terlebih dahulu membersihkannya. Maka, ketika engkau mulai melihat kegelapan dalam dirimu, jangan lari. Tataplah dengan lembut. Zikirkanlah namanya di sana, sampai bayangan itu larut dalam cahaya. Karena sejatinya, setiap sisi gelap di dalam diri bukanlah musuh, melainkan bagian dari perjalanan pulang. Ia hadir agar engkau mengenal siapa yang sedang bersembunyi di balik semua topeng kehidupan ini. Dan ketika engkau berani menatapnya, tirai pertama akan gugur. Cahaya yang sejati tidak pernah menyilaukan. Ia menenangkan, menundukkan, dan menuntun. Dalam cahaya itu dunia mulai tampak dengan cara yang berbeda. Tidak lagi hitam dan putih, baik dan buruk, tetapi semua tampak sebagai bagian dari rencananya. Engkau mulai memahami bahwa tidak ada kebetulan, tidak ada kesalahan, tidak ada peristiwa yang sia-sia. Semuanya adalah cermin dari kehendak yang maha halus. Dan semakin dalam engkau menatap, semakin engkau memahami bahwa kehidupan ini bukanlah perjalanan menuju Tuhan, tetapi perjalanan untuk menyadari bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Cahaya tidak membawamu kemana-mana, ia hanya menyingkap bahwa engkau telah berada di hadapannya sejak awal. Maka jangan kejar cahaya, biarkan ia tumbuh dari dalam. Rawatlah hatimu dengan zikir yang jujur, dengan doa yang lembut, dan dengan diam yang penuh kesadaran. Karena semakin engkau mengejarnya, semakin engkau kehilangan arah. Tapi ketika engkau berhenti dan berserah, cahaya itu akan datang sendiri, menyelimuti seluruh keberadaanmu, dengan ketenangan yang tak dapat dijelaskan oleh kata. Dan pada saat itulah engkau akan memahami makna dari sabda para arif. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sebab dalam setiap denyut dirimu, yang bergetar hanyalah Dia. Bab 4. Suara dari keheningan. Ketika cahaya mulai menembus hati dan tabir-tabir mulai gugur, muncullah sesuatu yang lebih halus dari penglihatan. Sebuah suara tanpa bunyi, panggilan tanpa kata, petunjuk tanpa arah. Inilah suara dari keheningan, bisikan ilahi yang tidak melalui telinga, tapi langsung menyentuh inti kesadaran. Ia tidak datang dari luar dirimu, melainkan dari ruang sunyi di mana ruhmu dan kehendak Allah bertemu. Pada tahap ini, zikir tidak lagi sekadar pengucapan, tapi menjadi dengungan lembut yang hidup di setiap nafas. Hati menjadi alat dengar, dan setiap detak jantung terasa seperti seruan yang memanggil pulang. Tak ada lagi jarak antara pengingat dan yang diingat. Dalam diam, engkau mulai mendengar Tuhan berbicara. Bukan dengan kalimat, tapi dengan rasa yang tak dapat dijelaskan. Suara dari keheningan itu tidak pernah keras. Ia tidak datang dengan kehebohan, melainkan dengan kelembutan yang mengguncang. Ia menuntunmu untuk berhenti mengejar, berhenti menilai, berhenti membandingkan, dan hanya hadir. Pada saat itu, semua pencarian berubah menjadi penyerahan. Engkau mulai menyadari bahwa semua yang selama ini kau cari di luar, ternyata telah lama bersemayam di dalam. Tuhan tidak bersembunyi di balik bintang, tidak pula di puncak gunung, tetapi di dalam hati yang tenang. Dan setiap kali engkau diam dalam zikir, suara itu memanggilmu untuk pulang ke pusat dirimu sendiri. Tempat di mana keheningan menjadi bahasa dan kehadiran menjadi jawaban. Namun tidak semua yang hening adalah suci. Di awal perjalanan, banyak bisikan batin yang muncul, meniru suara petunjuk, menipu dengan kebaikan yang samar. Ego yang belum sepenuhnya luruh sering berbicara dengan nada yang sama, mengaku sebagai ilham. Karena itu, para guru ruhani selalu mengingatkan, bedakan antara suara hati yang suci dan suara diri yang ingin diakui. Suara Tuhan selalu membawa kedamaian, bukan kebanggaan, selalu menuntun untuk menunduk, bukan meninggi. Ia memanggil dengan cinta, bukan ketakutan. Jika yang datang membuatmu gelisah, waspadalah, sebab cahaya sejati tidak pernah datang dari kegelisahan. Keheningan yang sejati tidak berisik, tapi juga tidak kosong. Ia penuh, hidup, dan menenangkan. Mereka yang benar-benar mendengar suara dari keheningan tidak akan mengumumkannya. Mereka tidak berbicara tentang wahyu pribadi,
atau pengalaman spiritual untuk dikagumi. Mereka hanya menunduk, menebar kasih, dan hidup dalam kesadaran yang lembut. Karena semakin seseorang mendekat pada sumber suara itu, semakin ia diam. Sebab ia tahu, semua kata hanyalah gema dari satu suara yang lebih agung. Ia menjadi saksi, bukan juru bicara. Ia menjadi wadah, bukan pengklaim. Dan dalam diamnya itu, dunia seakan ikut diam, menyatu dalam keseimbangan yang sempurna. Pada akhirnya, suara dari keheningan tidak mengajarkan apapun yang baru. Ia hanya mengingatkan kembali sesuatu yang telah lama kita lupakan, bahwa seluruh alam ini sedang berzikir dan kita hanyalah bagian kecil dari simfoni agung itu. Burung bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, air mengalir bukan sekadar bergerak. Semuanya sedang menyebut namanya, dan ketika engkau ikut berzikir dalam diam, maka engkau pun menjadi bagian dari nyanyian itu. Tidak lagi ada pemisah antara engkau dan dunia, antara hamba dan Tuhan. Yang tersisa hanyalah satu suara, satu kesadaran, satu keheningan yang abadi. Tempat di mana segalanya bermula dan berakhir. Bab 5. Nafas Sang Cahaya. Setiap manusia hidup di antara dua nafas, satu ketika ia datang ke dunia, dan satu lagi ketika ia meninggalkannya. Di antara keduanya terbentang seluruh kisah kehidupan. Namun sedikit yang menyadari bahwa di balik setiap tarikan dan hembusan nafas, ada rahasia zikir yang sangat halus. Zikir yang tidak diucapkan oleh lidah, tetapi terus bergema dalam diri tanpa henti. Para arif menyebutnya zikir nafas, sebab disitulah hidup dan kesadaran bertemu. Saat seseorang mulai menyadari nafasnya dengan penuh kesadaran ilahi, maka setiap tarikan menjadi hu darinya, dan setiap hembusan menjadi Allah kepadanya. Maka hidup bukan lagi sekadar berjalan, tetapi berzikir dalam setiap detik keberadaan. Nafas adalah utusan rahmat yang terus mengalir tanpa jeda. Ia masuk tanpa engkau meminta, keluar tanpa engkau perintah. Ia adalah bukti paling nyata bahwa hidupmu bukan milikmu. Setiap kali engkau bernafas, sesungguhnya engkau sedang menerima dan mengembalikan kehidupan yang dititipkan oleh Allah. Maka mereka yang sadar akan hal ini tidak lagi bernafas dengan lalai, tetapi dengan cinta dan kesyukuran. Di dalam zikir nafas tidak ada lagi batas antara ibadah dan kehidupan, antara dunia dan zikir. Karena setiap hembusan menjadi pengingat bahwa engkau hidup olehnya, dalamnya, dan untuknya. Namun memahami zikir nafas bukanlah perkara teknik, melainkan perkara kesadaran. Banyak orang berlatih mengatur nafas, menahan atau memperpanjangnya, tetapi lupa bahwa yang dicari bukan irama fisik, melainkan makna batin. Nafas bukan untuk dikendalikan, melainkan disadari. Karena semakin engkau mencoba menguasainya, semakin engkau kehilangan rasa tunduk kepada sang pemiliknya. Justru ketika engkau membiarkan nafasmu mengalir dalam kesadaran penuh, engkau mulai merasakan sesuatu yang lembut, seolah setiap udara yang masuk membawa kehadiran Allah, dan setiap udara yang keluar mengembalikan segala sesuatu kepadanya. Di titik itu, zikir nafas menjadi jembatan antara jasad dan ruh. Ada saat di mana zikir nafas membawamu pada keheningan yang amat dalam. Tidak ada lagi aku yang mengatur nafas, sebab engkau menjadi saksi bagi nafas itu sendiri. Engkau tidak lagi merasa sedang bernafas, melainkan merasa sedang disembuhkan oleh setiap hembusan yang datang. Nafas menjadi guru yang mengajarkanmu arti ketundukan. Ketika engkau marah, ia mengajarkan sabar. Ketika engkau resah, ia mengajarkan tenang. Ketika engkau lupa, ia memanggilmu untuk kembali. Setiap kali engkau tersadar akan nafasmu, sebenarnya engkau sedang tersadar akan Tuhan yang menghidupkanmu. Dan semakin engkau menyadarinya, semakin kuat cahaya itu tumbuh di dalam dada, lembut tapi tak pernah padam. Pada akhirnya, mereka yang benar-benar hidup dalam zikir nafas akan menemukan bahwa hidup ini tidak pernah terpisah dari zikir. Tidur mereka zikir, makan mereka zikir, bahkan diam mereka pun zikir. Nafas bukan lagi hanya pertukaran udara, tapi pertukaran kasih antara hamba dan Tuhannya. Setiap tarikan adalah panggilan cinta darinya, dan setiap hembusan adalah jawaban rindu dari hati yang mengenal. Inilah rahasia kehidupan yang sejati, bahwa selama engkau masih bernafas, berarti engkau masih dipeluk oleh rahmat-Nya. Dan siapa yang menyadari hal ini,
hidupnya tidak lagi gelisah, sebab setiap nafasnya adalah bukti bahwa Allah masih bersamanya, dekat, lembut, dan abadi. Bab 6. Cermin diri sejati. Ketika zikir telah menetap dalam nafas dan kesadaran menjadi jernih, maka hati berubah menjadi cermin. Cermin yang sebelumnya buram oleh kabut dunia kini perlahan bersih, menampakkan pantulan sejati yang selama ini tersembunyi. Dalam cermin itu, engkau mulai melihat bukan wajahmu, melainkan pancaran dari wajah yang tak pernah berubah. Inilah titik di mana perjalanan ruhani mulai menembus lapisan diri yang paling dalam. Engkau tidak lagi sibuk memperbaiki dunia di luar, tetapi mulai memperbaiki cermin di dalam, sebab yang tampak di luar hanyalah pantulan dari dalam. Dan ketika cermin hati itu bersih, segala sesuatu yang engkau pandang menjadi indah, karena semuanya memantulkan keindahan yang sama, keindahannya. Namun proses membersihkan cermin diri bukanlah perjalanan yang lembut. Ia menuntut kejujuran yang dalam dan keberanian untuk menatap diri tanpa topeng. Karena di dalam cermin itu, engkau akan melihat bukan hanya cahaya, tapi juga bayangan yang selama ini engkau sembunyikan. Nafsu, kesombongan, luka, dan ketakutan, semuanya muncul dengan jelas, tidak untuk menghakimi, tetapi untuk disembuhkan. Disinilah zikir berperan sebagai air yang membersihkan. Setiap kali engkau mengingat Allah, engkau menghapus satu lapisan debu dari cermin hatimu. Hingga suatu saat, cermin itu benar-benar bening, dan engkau tak lagi melihat diri, melainkan diri yang sejati. Cermin diri sejati tidak memantulkan dua hal. Ia tidak mengenal dualitas antara baik dan buruk, tinggi dan rendah, aku dan engkau. Ia hanya mengenal satu kenyataan, bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari satu kehendak, satu kehadiran, satu cinta. Maka ketika engkau memandang seseorang dengan kebencian, engkau sedang menodai cermin hatimu sendiri. Ketika engkau memandang seseorang dengan kasih, engkau sedang memolesnya dengan cahaya. Inilah sebabnya para sufi selalu berkata, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sebab mengenal diri bukan berarti memahami karakter dan sejarah hidupmu, tetapi mengenali siapa yang sedang menatap dari balik matamu. Saat cermin hati itu benar-benar jernih, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun gerak di dunia ini yang berdiri sendiri. Daun yang gugur, angin yang berhembus, bahkan tatapan seseorang di keramaian, semuanya adalah pantulan dari kehendak ilahi. Dunia bukan lagi tempat yang acak, melainkan kitab terbuka yang setiap hurufnya memuat nama Allah. Engkau membaca kehidupan seperti membaca wahyu, dan setiap peristiwa menjadi ayat yang menuntun. Hati tidak lagi bertanya mengapa ini terjadi, sebab ia tahu segalanya adalah cermin dari rencananya. Dan dalam kesadaran itu, engkau tidak lagi terpisah dari semesta. Engkau menjadi bagian dari pantulannya. Tetapi ingatlah, cermin yang bersih mudah kembali buram jika engkau lengah. Dunia dengan segala pesonanya akan mencoba menutupinya lagi dengan kabut keakuan. Maka, tetaplah dalam zikir. Jadikan setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk membersihkan cermin itu kembali. Jangan sibuk mencari pantulan yang indah, tetapi sibuklah menjaga kejernihannya. Sebab ketika hati jernih, bahkan luka pun tampak indah karena ia memantulkan rahmat. Dan pada saat itulah engkau akan mengerti bahwa perjalanan makrifat bukan tentang menemukan sesuatu di luar dirimu, melainkan tentang menghapus segala sesuatu yang menutupi pandanganmu darinya. Karena sejatinya dia tidak pernah pergi, hanya cerminmu yang tertutup debu. Bab 7. Rasa yang menyatu. Ketika cermin hati telah bersih dan cahaya ilahi memantul tanpa penghalang, maka sesuatu yang halus mulai tumbuh. Sebuah rasa yang tidak berasal dari dunia ini. Ia bukan rasa sedih, bukan bahagia, bukan juga tenang atau gembira, melainkan campuran dari semuanya dalam bentuk yang paling murni. Para arif menyebutnya rasa yang menyatu, keadaan di mana hati tak lagi mengenal perbedaan antara mencinta dan dicintai. Di sanalah cinta manusia larut ke dalam cinta Tuhan, bukan dalam kata atau teori, tapi dalam pengalaman yang nyata di relung kesadaran terdalam. Pada saat itu, engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu, karena engkau telah tenggelam
dalam lautan kehadirannya. Yang tersisa hanyalah rasa yang tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa batas. Rasa ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari ketekunan zikir, dari diam yang tulus, dari penyerahan yang total. Awalnya engkau masih merasa bahwa engkaulah yang mencintai Allah, bahwa engkaulah yang berzikir, berdoa, berjuang. Namun lama-kelamaan, engkau mulai menyadari sesuatu yang lembut, bahwa semua gerak itu bukan darimu, tapi darinya. Bahwa engkau tidak pernah mencintai dengan kekuatanmu sendiri, melainkan Dia yang mencintai melalui dirimu. Maka, cinta itu menjadi murni, sebab tidak lagi berakar pada keinginan pribadi, tetapi berakar pada kesadaran bahwa semua rasa berasal dari satu sumber. Inilah saat di mana hamba tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhannya, sebab yang mencintai dan yang dicintai adalah satu dalam getaran yang sama. Dalam keadaan ini, dunia tetap ada, tubuh tetap bergerak, tetapi hati telah bebas. Engkau masih bekerja, berbicara, dan menjalani kehidupan sebagaimana manusia lain, namun di dalam dirimu ada kediaman yang tak tergoyahkan. Segala sesuatu yang terjadi diterima dengan cinta, bukan pasrah dalam kelemahan, melainkan tunduk dalam keagungan. Pujian dan celaan menjadi sama, karena keduanya berasal dari tangan yang sama. Kesedihan dan kebahagiaan pun menjadi dua sisi dari kasih yang satu. Ketika engkau terluka, engkau melihat cinta yang mengajarimu sabar. Ketika engkau diberi nikmat, engkau melihat cinta yang mengajarimu syukur. Tidak ada yang sia-sia, sebab setiap detik adalah ungkapan cinta Tuhan kepada hambanya. Rasa yang menyatu bukan berarti kehilangan kesadaran diri, tetapi menyadari bahwa diri hanyalah pakaian bagi kehendak ilahi. Engkau tetap menjadi manusia, tapi manusia yang sadar akan asal-usulnya. Engkau tidak lagi meminta kepada Tuhan, sebab engkau tahu Dia telah memberikan segalanya. Engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan imanmu, sebab seluruh hidupmu telah menjadi penjelasan itu sendiri. Cinta tidak lagi diucapkan, tapi dirasakan dalam setiap gerak, setiap tatapan, setiap diam. Bahkan ketika engkau hanya duduk dalam keheningan, engkau tahu bahwa itu pun adalah bentuk ibadah, karena hatimu sedang berdialog dengannya dalam bahasa yang tak memerlukan kata. Namun cinta seperti ini tidak selalu manis. Kadang ia membakar, menghapus segala yang bukan Dia di dalam dirimu. Ia mencabut ego, mematahkan kebanggaan, dan menelanjangi setiap topeng. Banyak yang berhenti di sini karena tidak kuat menanggung api cinta. Tapi bagi yang bertahan, api itu akan berubah menjadi cahaya. Cahaya yang tidak membakar, tapi menerangi. Dan pada saat itulah engkau memahami rahasia tertinggi, bahwa segala suka dan duka hanyalah cara Tuhan mencintaimu. Tidak ada jarak antara engkau dan Dia, tidak ada dua, hanya satu rasa yang menyatu. Inilah puncak zikir hati, ketika yang berzikir dan yang diingat melebur dalam satu kesadaran yang abadi. La ilaha illallah. Bab 8. Ketiadaan yang hidup. Pada puncak perjalanan ini, cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang engkau rasakan. Ia menjadi keberadaanmu sendiri. Semua yang dulu disebut sebagai aku mulai larut, seperti tetes air yang jatuh ke samudera dan tak dapat dibedakan lagi dari air itu sendiri. Inilah tahap yang disebut oleh para arif sebagai fana, lenyapnya diri dalam kesadaran ilahi. Tapi lenyap di sini bukan berarti hilang atau tiada, melainkan sadar bahwa keberadaan sejati hanyalah milik Allah. Engkau masih berjalan, berbicara, dan bernafas, namun tidak lagi merasa bahwa engkaulah pelaku dari semua itu. Segala gerak terasa seperti mengalir tanpa upaya, seolah hidup ini dijalankan oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih halus, lebih suci daripada keinginan manusia. Disinilah paradoks itu muncul. Ketika engkau merasa tiada, justru di sanalah engkau benar-benar hidup. Ketiadaan yang hidup bukanlah kehampaan, melainkan kehadiran yang sempurna. Engkau tidak kehilangan diri, tetapi menemukan diri yang sejati. Diri yang bukan dibangun dari nama, status, atau ingatan, melainkan dari cahaya yang tidak pernah padam. Dalam keadaan ini, semua konsep tentang Tuhan pun luluh. Tidak ada lagi aku di sini dan Dia di sana. Tidak ada jarak untuk ditempuh, sebab engkau telah berada dalam samudra yang sama dengan Sang Pencipta.
Inilah saat di mana zikir berhenti sebagai amal, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi zikir itu sendiri. Bahkan ketika engkau diam, engkau berzikir. Bahkan ketika engkau lupa, Dia tetap mengingat melalui dirimu. Namun keadaan ini tidak datang tanpa ujian, sebab lenyapnya ego sering disalahartikan sebagai kesempurnaan. Padahal fana sejati justru menumbuhkan kerendahan hati yang paling dalam. Orang yang benar-benar lenyap tidak akan pernah berkata bahwa ia telah mencapai sesuatu, sebab tidak ada lagi ia yang bisa mengklaim. Semua yang tampak sebagai dirinya hanyalah alat, wadah bagi cahaya yang bekerja. Ia tidak merasa suci, tidak merasa tinggi, bahkan tidak merasa mengetahui apapun. Ia hidup dalam kebodohan yang suci, mengetahui bahwa ia tidak tahu. Dan dalam ketidaktahuan itu, Allah menyingkapkan pengetahuan yang tak dapat diajarkan oleh kata. Ia menjadi seperti bayi dalam pangkuan ibunya, pasrah, bersih, dan sepenuhnya bergantung. Ketiadaan yang hidup juga membawa kedamaian yang tidak terguncang oleh dunia. Segala sesuatu bisa datang dan pergi tanpa meninggalkan luka, karena yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Jika kehilangan datang, hati tidak menangis karena tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Jika penderitaan menimpa, hati tidak memberontak karena tahu bahwa di balik setiap rasa sakit ada kasih yang menyelimuti. Hidup menjadi seperti gelombang yang datang dan surut di lautan yang sama. Engkau tidak lagi ingin menahan atau mengubah arah ombak, karena engkau telah menjadi laut itu sendiri. Disinilah manusia menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari dirinya sendiri, dan dari ketiadaan itulah lahir kehidupan yang baru. Hidup yang tidak lagi didorong oleh ambisi, tapi oleh kasih. Tidak lagi digerakkan oleh keinginan, tapi oleh kehendak ilahi. Orang yang mencapai tahap ini tampak sederhana, bahkan biasa. Ia mungkin berjalan di pasar, tersenyum kepada orang-orang, berbicara dengan lembut, tanpa siapapun tahu bahwa di dalam dirinya mengalir samudera ketenangan yang tak terlukiskan. Ia tidak lagi mencari cahaya karena ia telah menjadi pantulan dari cahaya itu sendiri. Inilah rahasia ketiadaan yang hidup. Ketika tidak ada lagi aku, yang tersisa hanyalah Dia yang sejak awal telah hidup di dalam segalanya. Bab 9. Hidup sebagai cahaya. Setelah melalui lenyapnya diri, engkau akan mendapati bahwa hidup ternyata tidak berakhir di dalam keheningan fana, tetapi justru dimulai kembali dengan makna yang lebih dalam. Ketika kesadaran telah menyatu dengan kehendak ilahi, engkau akan kembali ke dunia, bukan sebagai individu yang haus akan nama dan pengakuan, melainkan sebagai cahaya yang memancar tanpa menyadarinya. Engkau menjadi seperti matahari yang tidak pernah berkata bahwa ia menerangi, namun segala sesuatu hidup karena cahayanya. Dalam setiap langkah, dalam setiap pandangan, bahkan dalam setiap napas, engkau memancarkan ketenangan yang membuat hati orang lain damai tanpa mereka tahu mengapa. Itulah hidup sebagai cahaya. Hadir bukan untuk mengubah dunia dengan kata, tapi untuk menggetarkan dunia dengan kehadiranmu. Hidup sebagai cahaya tidak berarti engkau harus berbicara tentang kebenaran, sebab cahaya tidak perlu berbicara. Ia cukup ada. Seperti lilin yang diam, tapi menuntun orang melewati kegelapan, engkau pun menjadi penuntun tanpa klaim, pembimbing tanpa kata. Engkau tidak lagi berusaha mengajarkan, karena engkau menyadari bahwa segala ajaran hanyalah jembatan menuju pengenalan diri. Yang engkau lakukan hanyalah menjadi jernih, menjadi lembut, menjadi alat bagi kasih yang ingin mengalir melalui dirimu. Dan dalam kejernihan itu, Allah memperlihatkan wajahnya kepada makhluk melalui gerakmu. Setiap tindakan kecil menjadi zikir, setiap senyum menjadi ibadah, setiap detak jantung menjadi tasbih yang tersembunyi. Namun menjadi cahaya bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru di titik ini, dunia akan mengujimu dengan hal-hal yang halus. Rasa ingin dihormati, rasa ingin dianggap telah sampai, atau perasaan bahwa engkau membawa misi besar. Semua itu adalah bayangan yang lahir dari cahaya itu sendiri. Jika engkau tidak hati-hati, engkau akan terjebak dalam ilusi suci, merasa menjadi penerang, padahal sedang tertutup oleh sinar diri. Cahaya sejati tidak pernah tahu bahwa ia bercahaya. Ia hanya bersinar karena memang demikian hakikatnya.
Maka orang yang hidup sebagai cahaya akan selalu rendah hati, selalu merasa kecil, selalu menunduk di hadapan misteri ilahi yang tak berujung. Dalam keadaan ini, hidup menjadi pengabdian yang alami. Engkau tidak perlu mencari apapun, karena yang engkau cari sudah menyatu dengan dirimu. Engkau tidak perlu melarikan diri dari dunia, karena dunia telah menjadi cermin dari wajah Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau melihatnya sebagai bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Saat orang datang dengan kebencian, engkau melihat cinta yang tersesat. Saat penderitaan tiba, engkau melihat pelajaran yang dibungkus rahmat. Hidup tidak lagi menjadi perjuangan antara baik dan buruk, tetapi arus keseimbangan yang terus mengalir dari Yang Maha Satu. Engkau menjadi saksi yang tenang, pengamat yang penuh kasih, dan dari kesaksian itulah dunia menjadi damai. Akhirnya, engkau akan menyadari bahwa menjadi cahaya bukanlah tujuan, tetapi keadaan alami dari jiwa yang telah pulang. Cahaya tidak bisa dimiliki, tidak bisa dikejar, tidak bisa disimpan. Ia hanya bisa diteruskan. Maka engkau hidup bukan lagi untuk dirimu, tetapi agar orang lain menemukan sinar mereka sendiri. Engkau tidak lagi berbicara tentang Tuhan, sebab seluruh hidupmu telah menjadi bukti tentang keberadaannya. Engkau tidak lagi mencari surga, sebab surga telah hidup di dalam dirimu, dalam ketenangan, dalam kasih, dalam kesadaran yang memancar tanpa batas. Itulah hidup sebagai cahaya, ketika manusia berhenti mencari makna dan menjadi makna itu sendiri. Bab 10. Kembali ke sumber. Pada akhirnya setiap perjalanan rohani akan mengarah ke satu titik yang sama, kembali. Kembali bukan berarti mundur, bukan pula pergi ke tempat lain, tetapi pulang ke asal segala sesuatu. Seperti sungai yang mengalir menuju laut, jiwa yang tercerahkan akan menemukan jalannya kembali kepada sumber dari segala kehidupan. Dalam perjalanan panjang yang penuh dengan zikir, diam, dan penyerahan, engkau akan menyadari bahwa yang kau cari selama ini bukanlah sesuatu di luar dirimu. Semua pencarian, semua air mata, semua doa, hanyalah gema dari kerinduan jiwa untuk pulang kepada yang menciptakannya. Ketika semua lapisan kesadaran telah terbuka, engkau tidak lagi melihat perbedaan antara dirimu dan dia. Sebab yang mencari, yang dicari, dan tempat pencarian itu sendiri ternyata satu dan sama. Kembali ke sumber adalah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ia bukan peristiwa, bukan juga momen yang bisa dikenang, karena pada saat itu, tidak ada lagi yang mengenang. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa waktu. Segalanya menjadi tenang, seperti permukaan air yang tak lagi bergelombang. Dalam keheningan itu, engkau merasakan kehadiran yang begitu lembut, namun begitu total. Tidak ada suara, tapi seluruh alam semesta berbisik dalam diam yang sama. Inilah aku. Itulah saat di mana setiap zikir berhenti, karena tiada lagi jarak antara penyebut dan yang disebut. Dalam kesadaran itu, engkau tidak lagi berdoa, sebab engkau telah menjadi doa itu sendiri. Engkau tidak lagi menyebut namanya, sebab nama dan yang dinamai telah menyatu tanpa batas. Namun sebelum sampai ke titik ini, engkau akan melewati fase terakhir dari ujian rohani. Keikhlasan total untuk melepas segalanya, bahkan rasa ingin kembali itu sendiri. Banyak jiwa yang tersesat di ambang pintu karena masih ingin merasakan Tuhan, padahal rasa itu pun harus dilepaskan. Kembali ke sumber bukanlah tentang memperoleh sesuatu, melainkan kehilangan segalanya hingga yang tersisa hanya kehendaknya. Dan ketika engkau benar-benar melepaskan, tanpa harapan, tanpa tujuan, tanpa siapapun yang melepaskan, maka yang tersingkap adalah keabadian itu sendiri. Engkau akan tahu bahwa sejak awal engkau tidak pernah terpisah, bahwa perjalanan panjangmu hanyalah permainan ilahi, agar engkau mengenal keindahan pulang. Dalam kesadaran yang kembali ini, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat penderitaan atau ujian. Dunia menjadi taman yang sunyi di mana setiap daun, setiap angin, setiap tatapan manusia adalah bahasa Allah yang berbicara tanpa suara. Engkau akan menatap kehidupan seperti menatap cermin yang memantulkan cahaya abadi. Tidak ada lagi aku dan dia, hanya gerak kasih yang menari dalam bentuk-bentuk yang tak terhitung. Hidup dan mati menjadi sama. Keduanya hanyalah pintu yang terbuka menuju kehadiran yang tak pernah pergi.
maka engkau tidak lagi takut kehilangan apapun, sebab tidak ada yang benar-benar hilang. Engkau tidak lagi mencari makna, sebab makna telah menjadi napasmu sendiri. Dan di akhir perjalanan, engkau hanya bisa tersenyum dalam diam. Tidak ada lagi kata, tidak ada lagi kesimpulan, karena rahasia ini tidak untuk diucapkan. Ia hanya untuk disadari. Engkau kembali kepada Dia yang sejak awal telah menatap melalui matamu, berbicara melalui suaramu, mencintai melalui hatimu. Inilah puncak dari zikir rahasia itu. Bukan sekadar lafaz, bukan pula meditasi panjang, tetapi kesadaran bahwa seluruh hidup ini adalah zikir yang tak pernah berhenti. Engkau tidak lagi berjalan di atas jalan spiritual, sebab jalan itu telah lenyap bersama dirimu. Yang tersisa hanyalah Dia, yang sejak awal adalah awal dan akhir segala perjalanan. Itulah pulang sejati, ketika engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena engkau telah kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Pada akhirnya, mata batin bukanlah tentang melihat yang gaib, tapi tentang mengenal siapa yang sedang melihat. Semua zikir, semua perjalanan, semua pencarian, hanyalah jalan pulang kepadanya yang sejak awal telah berdiam di dalam dirimu. Diamlah sejenak, dengarkan napasmu, sebab mungkin di sanalah Tuhan sedang berbisik, aku tidak pernah pergi.